Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Panen Kata. Kali ini kita bersama narasumber yang sangat ganteng-ganteng dan cantik dari jauh ya. Bangga diperkenalkan terlebih dahulu. Oke guys, perkenalkan nama saya Cip, asal saya dari Jawa. Halo guys, perkenalkan saya Zahra, asal saya dari Bandung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatang Sukmana dari Jawa Barat. Kali ini kita akan ngobrol santai, akan tapi tetap kritis ya soal tentang petani muda dan kependudukan. Adapun tema yang kita bawakan kali ini yaitu pangan hilang, siapa yang melanjutkan. Oleh karena itu tema ini dibawakan secara urgensi yang ada pada kali ini. Kita langsung saja ya pada narasumber yang pertama. Halo Kang Acip, bagaimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah sehat walafiat. Katanya Kang Acip ini petani sekaligus konten kreator juga ya? Iya. Nah, gimana nih menurut tanggapan Kang Acip pada tema yang kita bawakan kali ini? Iya nih Bro Asbi. Jadi petani sekarang gak cuma soal cangkul, tapi juga soal branding maupun teknologi. Saya juga sering lihat di TikTok maupun IG, YouTube cara nanam cabai di polybag biar anak muda sadar kalau bertani itu keren banget. Wih, keren banget ya, berarti Kang Acip ini menjalankan sosial media juga sebagai penyalur gitu antara anak muda sekarang yang lebih cenderung kepada HP gitu ya. Makanya oleh karena itu platform sosial media seperti YouTube, TikTok dan lain-lain itu sebagai sarana untuk penyalur motivasi antara petani dengan petani muda. Oke, terima kasih Kang Acip yang sudah memberikan tanggapannya. Kita lanjut ya ke Ibu Zahra. Bagaimana kabarnya? Oke, baik, santai aja Mas Asbi, kita masih seumuran ini loh. Menurut Mbak Zahra pada sektor kependudukan gimana tanggapannya? Oke, ini menarik banget ya teman-teman. Pembahasan tadi Mas Hasbi sebelumnya sama Kang Acip ya. Iya. Kang Acip itu keren banget mengenai petani muda. Tentu saja ini ada kaitannya ya dengan tentang demografinya atau kependudukannya. Nah, kependudukannya itu nggak dilihat dari jumlah penduduk Indonesianya saja, tapi kayak dilihat dari kualitasnya, terus distribusinya. Nah, kebetulan Indonesia ini dilihat dari data BPS. BPS tahun 2024, kita itu Indonesia berada di usia produktif. Nih, kira-kira ada yang tahu nggak? Kang Acip kah, Kang Hasbi, atau Kang Tatang mungkin usia produktif itu berapa tahun sih? Untuk usia produktif itu ada di angka 15 tahun sampai dengan 60 tahun ya teman-teman. Benar banget ya yang dikatain oleh Kang Hasbi, usia produktif itu di 15 sampai 60 tahun. Ini juga yang menjadi bonus nih Kang Hasbi, bonus demografi di Indonesia. Nah, tapi masalahnya itu ini, kenapa terjadinya krisis petani muda? Karena anak-anak muda itu lebih memilih menjadi urbanisasi, atau urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota. Jadi petani-petani muda itu kekurangan tenaga kerja muda, di mana anak-anak mudanya itu lebih memilih ke sektor yang besar seperti sektor industri yang pengen di perkotaan. Apalagi kan sekarang tuh kayak Gen Z ya, kita itu Gen Z kan, kayak Gen Z tuh maunya tuh yang apa sih namanya tuh kayak yang santai gitu. Padahal sayangnya di pertanian itu sangat menjanjikan. Jadi seperti itu Mas Hasbi, kenapa berkaitan dengan kependudukannya tuh seperti itu. Oke, berarti secara demografinya itu faktor utama dari kecilnya petani-petani muda ini karena adanya urbanisasi Iya, betul. dengan adanya ketertarikan lain, yaitu misal contoh pada bidang perindustrian, sehingga
petani-petani kecil ini, petani-petani muda ini lebih tertarik cenderung ke bidang industri ini. Iya. Tapi secara data kualitatif anak-anak muda ini masih banyak, akan tetapi masih belum menyentuh sektor pertanian sama sekali. Oke, terima kasih Mbak Jare Iya. atas tanggapannya. Oke, kita akan menanyakan nih kepada Kang Tatang. Gimana menurut Kang Tatang, apakah ada tanggapan dari antara keduanya gitu, antara sektor pertanian dengan secara demografinya gitu? Baik, dari pandangan saya sendiri gitu terkait dua pembahasan yang telah disampaikan gitu, bahwasannya kedua aspek itu sangat berkaitan gitu. Dari mulai kan regenerasi kan, kita bahas regenerasi gitu, bahwasanya regenerasi petani ini kan merupakan bagian dari pengelolaan kependudukan itu sendiri. Jadi kita dapat analogikan gitu. Jikalau tidak ada regenerasi atau petani muda, siapa lagi yang dapat melanjutkan, yang dapat mengelola hasil pangan lah gitu di Indonesia ini sendiri gitu. Bahwasanya kan tadi telah dibahas oleh Mas Acip sendiri gitu kan, kekurangannya penerus ataupun regenerasi untuk kalangan anak muda yang mau jadi petani gitu. Dan juga terkait demografi itu sendiri, ya itu merupakan hal yang bonus lah gitu, yang telah dijelaskan juga tadi oleh Mbak Jara gitu. Seharusnya dengan bonus demografi yang ada di kita itu menjadi inovasi ataupun menjadi hal yang bagus harusnya sebagai pembentukan ataupun yang dapat membuat generasi-generasi muda di kalangan pertanian itu yang lebih baik. Itu sih. Mungkin tadi solusinya sudah disebutkan ya oleh Kang Acip, bagaimana cara memotivasi anak-anak muda itu dengan cara melalui teknologi-teknologi yang ada seperti adanya smartphone, melalui sosial media, yaitu kita bisa memotivasi mereka melewat video atau konten-konten yang ada gitu. Akan tetapi menurut Kang Tatang, apakah ada solusi konkretnya gitu biar petani muda ini balik lagi gitu ke sektor pertanian? Mungkin untuk solusi itu sendiri agar ya ketertarikan ya gitu para generasi muda di bidang sektor pertanian ini, ya selain emang dari platform-platform digital gitu, mungkin dari pendidikannya sendiri bisa kita amati ya bahwa emang mungkin terdapat kurang ataupun inovasi ya dari pendidikan itu sendiri terkait sektor pertanian yang harus emang ditingkatkan gitu. Dan juga selain pendidikan kita dapat lihat dari kebijakan yang telah ada gitu kan. Emang rata-rata gitu kan petani-petani kita itu petani yang ada di Indonesia lah itu kan kebanyakan yang emang berlokasi di emang yang sulit dijangkau. Jadi itu merupakan hal yang perlu kita perbarui gitu, dari mulai aksesnya kan. Memang kan rata-rata petani di ya orang-orang yang berada di emang yang susah dijangkau gitu, dari akses kendaraan gitu kan. Memang bermata pencaharian sebagai petani gitu. Jadi emang mereka harus mengeksplor gitu, mengantar hasil pangan mereka gitu untuk dijual ke pasar gitu. Sedangkan bagaimana gitu jika emang aksesnya sulit gitu, mungkin itu yang harus kita perbarui agar jika emang aksesnya mudah, mungkin dari generasi penerus juga mungkin lebih tertarik gitu. Oke, terima kasih kepada narasumber kita yang telah datang buat menjelaskan kondisi lapangan yang terjadi pada saat ini. Sebelum ditutup,
apakah memberikan closing statement? Ya, silakan Kang Aceh. Mangga dari Kang Acip. Ayo menjadi petani muda. Asik. Mangga dari Kalau dari saya, Gen Z jangan malu jadi petani ya, gitu sih. Ya mungkin closing statement dari saya, kalau bukan kita siapa lagi gitu yang penerus. Ya. Oke banget nih. Kelas Mas Tatang. Oke, sebelum podcast diakhiri ya, semoga kalian pendengar podcast ini menjadi sadar bahwasanya petani-petani yang ada di Indonesia pada saat ini itu berumur di 40 tahun ke atas, sedangkan anak-anak muda petani yang ada di Indonesia ini pada kemana gitu? Siapa yang akan melanjutkan pangan-pangan yang ada di Indonesia? Apakah kita akan makan batu kah? Atau akan makan yang sumbernya dari bahan yang berbahaya gitu? Iya. Oleh karena itu, ayo kita kembangkan sektor pertanian yang ada di negeri ini gitu. Mungkin podcast kali ini cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada narasumber Ya, pada kali terima ini kasih ya. juga Juga, Mas Mas Hasbi. Hasbi. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Yeay. guys.